Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para guru, para kiai, wabil khusus jajaran DKM Masjid Jami Ar-Rahmah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan buat mereka semua, sehingga mereka semua dapat berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Jamaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya yang insyaallah kata Allah kalau kita hitung la tuhsuha, tidak akan mampu dihitung. Napas kita yang tiap detik, jantung kita berdetik tanpa yang kita atur, semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar Allah terapkan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam. Insyaallah di akhir hayat kita akan memegang nikmat itu dengan keimanan dan keislaman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kedudukan saya menggantikan Ustadz Abdul Salam yang sedang berada di kampung karena satu urusan. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat sekeluarga. Baik, kita teruskan taklim kita mengenai akidah dari syarah Aqidatul Awwam karya Said Muhammad bin Alwi, yaitu Jala'ul Afham. Untuk itu marilah kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk pengarang kitab ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram, khususan li musannif hadha kitab Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki wa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Anna Allah ayya'la darajatihim fil jannah wa nafa'ana Allah bi'uluhim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah wa ila jami' arwahihim minal jamaah syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظيم رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وسبعة أولاده فمنهم الثلاثة من الذكر تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين ذا يلقب أنته إبراهيم من سوريا فأمه مريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإنس وأربع من الإناس تنكر رضوان ربي للجامع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية. Ini tentang anak-anak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh Nazim, 7 anak mereka, 7 anak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, paminhum mereka itu, salah satu minat dzukuri tufhamu. Ada 3 laki-laki yang harus kita ingat atau kita kenali. Qasim wa Abdullah wa huwa Thayyib. Yang pertama Qasim wa Abdullah dan Abdullah wa huwa Thayyib wa Tahir. Abdullah ini sering disebut Thayyib, sering disebut Tahir. Maka hati-hati Bang Thayyib, saya khawatir itu sini. Bidainin ya dayul qabu. Abdullah ini mendapat 2 panggilan julukan, yaitu Thayyib dan Tahir. Atahu Ibrahim bin Suriyah. Kemudian datang atau lahir yaitu Ibrahim dari seorang ibu yang bekas budak. Fa ummuhu Maria al-Qibtiyah. Ibunya adalah Maria al-Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahim, dan selain Ibrahim, min Khadijah, semua anak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dari Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah. Hum sittatun, mereka ada 6, fakhud bihim walijah, maka jadikan mereka bagian dari orang yang dicintai. Wa arba'un minal inasi tutkaru, 4 perempuan yang telah disebutkan ridwanu rabbil jami'i yudkaru. Semoga ridho Allah untuk mereka semua. Fatimah Az-Zahra, yang pertama Sayyidah Fatimah Az-Zahra.
ba'duha Ali, yang suaminya bernama Ali, wabnahuma, yang memiliki anak as-sibtani, kembar, yakni Hasan Husain. Fadluhum jali, ini yang paling utama. Fazainabun, lalu Zainab, wa ba'daha Ruqayyah, dan setelahnya adalah Ruqayyah, wa Ummu Kulsum, dan Ummu Kulsum. Zakat radiyah, mereka adalah wanita-wanita suci dan sangat disayangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim wa kunni bihi sallallahu alaihi wasallam wa tuwaffiya bi Makkah wa umruhu sintani. Yang pertama Qasim. Ini urutan pertama Qasim. Baginda sallallahu alaihi wasallam bahkan disebut Abul Qasim. Jadi hati-hati yang so Arab gitu, so Arab anaknya namanya Qasim. Bikin status sebagai DP Abu Qasim. Itu ini yang nggak boleh. Jadi nama Muhammad boleh dipakai, tapi kunyah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya jangan dipakai. Jadi ayah Qasim bolehlah. Wa tuwfiya bi Makkah, Qasim meninggal di Mekah, wa umruhu sintan, umurnya 2 tahun. Wa huwa awwalu man mata min auladihi. Dan Qasim ini merupakan yang pertama meninggal dari anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abdullah al-mulaqabu bit-thayyibi wat-tahhiri. Abdullah yang dijuluki atau dipanggil At-Thayyib dan At-Tahhir, tuwfiya bi Makkah shaghiran, meninggal di Mekah ketika kecil. Walamma tuwfiya qala al-As bin Wa'il as-Sahmi, dan ketika Abdullah ini meninggal berkata al-As bin Wa'il as-Sahmi, qad inqata'a waladuh, Muhammad telah putus turunannya. Bahwa abtar, karena itu Muhammad tidak memiliki, abtar, putus, kayak kucing tidak memiliki buntut. Abtar, cacat. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan ayat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang menjuluki kamu seperti itu dialah yang abtar. Dan terbukti inna a'tayna ini, baginda sallallahu alaihi wasallam, hanya keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam yang punya catatan. Ya meskipun ada perbedaan tafsiran karena memang zaman tidak ada tulisan. Tapi runut bisa dirunut. Kita ya mungkin kita kenal kakek, buyut masih bisa. Tapi sudah kesononya ribet. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Ini para ahli thariqat ini kadang sholat membaca inna a'tayna 15 kali untuk meyakini bahwa ada keturunan Rasulullah meskipun kita tidak tahu siapa keturunannya. Terjadi perdebatan mungkin, tapi kita yakin ini ada ayatnya bahwa ada keturunan Rasulullah. Yang ketiga Ibrahim. Ulida fi Dzulhijjati sanata samana minal hijri. Yang ketiga Ibrahim lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 8 Hijriah. Tahun ke-8 dari masa Hijriah atau setelah Nabi di Madinah. Wa aqta sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ihi
bikabsyain, dan Nabi mengakikahkan Ibrahim pada hari ketujuhnya bikabsyain, dengan 2 domba, 2 kibash. Wasammahu yaumaidin, dan pada saat itulah Nabi memberi nama. Wahalaka sya'rahu, dan mencukur rambutnya. Wa tasaddaqa bizinatihi fiddatan, dan pada saat itu dicukur lalu bersedekah dengan emas. Jadi habis cukuran, paginya dicukur, ditimbang. Jadi kalau kita malam selamatan cukuran, dicukur, dibotakin sang bayi, lalu ditimbang dengan emas. Emasnya disedekahkan. Ini dalilnya. Tuwfiya sanata asyara minal hijr, dan juga meninggal pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi 2 tahun lagi Nabi Muhammad, anaknya, meninggal. Wa umruhu 16 syahran, dan umurnya 6, bukan 2 tahun, 16 bulan. Wakila 18, ada yang bilang 18 bulan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam harus diakui tidak memiliki anak laki-laki. Dan ini takdir yang Allah takdirkan untuk beliau. Yang kelima, yang keempat, Zainab tazawwajaha ibnu khalatiha Abul As bin Rabi. Yang keempat, Zainab yang dinikahi oleh ibnu khalatiha, anak dari paman dari sisi ibu, yaitu Abul As. Jadi paman dari sisi ibu namanya khalah. Kalau paman dari sisi paman atau bibi, dari sisi bapak namanya ammah atau am. Paman atau bibi dari sisi ibu namanya khalah. Wa ummuhu Halah binti Khuwailid. Ibunya Halah binti Khuwailid. Khadijah bin Khuwailid. Jadi dari Khadijah, dari sisi ibu. Waladat lahu Aliyan wa Umamah. Zainab dikarunia anak bernama Ali dan Umamah. Tufiyat sanata samani minal hijriyah. Tufiyat sanata samani minal hijrati. Meninggal pada tahun ke-8 dari hijrah, atau meninggal ke-8 hijriah. Itu jadi ada Ali wa Umamah. Yang meninggal itu maksudnya Zainab. Kemudian 5, Ruqayyah tazawwajaha Utsman bin Affan. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Tufiyat yauma Badrin. Beliau meninggal pada hari Badar, perang Badar. Fi Ramadan sanatas nataini minal hijrati. Yaitu perang Badar terjadi tahun kedua setelah hijrah. Yang keenam, Ummu Kulsum tazawwajaha Utsman bin Affan ba'da wafati Ruqayyah. Yang keenam, Ummu Kulsum dinikahi oleh Utsman bin Affan setelah wafatnya Ruqayyah. Walidha sumiyadza Nurain. Oleh karena itu Utsman bin Affan mendapat julukan Dzan Nurain, pemilik 2 matahari, 2 cahaya. Ya, karena anak Nabi dua-duanya dinikahi. Tufiyat sanata tis'i minal hijrati. Beliau Ummu Kulsum meninggal pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi anak baginda itu meninggal rata-rata sebelum baginda wafat.
Yang ketujuh, Fatimah Az-Zahra. Tazawwajaha Ali bin Abi Thalib. Dinikahi oleh Sayyid Ali bin Abi Thalib wa huwa ibnu ihda wa ishrina sana wa khamsata asyurin. Seorang laki-laki yang usianya 21 tahun dan 5 bulan. Jadi Ali ketika menikahi Sayyidah Fatimah usianya ihda wa ishrin, 21 tahun wa khamsata asyurin, 5 bulan. Wa hiya bintun khamsu asyarata sanatan uqiba ruju'ih min badrin. Sedangkan Fatimah adalah gadis berusia khamsa asyarat, 15 tahun. Uqiba ruju'ih min badrin. Pernikahan terjadi setelah pulang dari perang Badar. Wa waladat lahu sittata salasuna banun. Sayyidah Fatimah melahirkan sittatun waladat lahu sittatan, 6 orang anak, salah satu banun nin, 3 laki-laki, wasalasu banatin, dan 3 perempuan. Ya, kita hanya kenal Hasan Hussein. Fal banunu, anak-anak beliau, fal banunu al-Hasan wal Husain, yang kita kenal Hasan dan Husain. Wal Muhassin, ada namanya Muhassin. Sementara yang perempuan Zainab Ummu Kulsum zaujatu Umar bin Khattab wa Ruqayyah. Zainab, Ummu Kulsum, dan Ruqayyah yang perempuan. Maka di Arab kalau nggak pakai bin, ini susah ya, namanya bulak-balik. Jadi anak Nabi ada yang namanya Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Dijadikan nama anaknya Sayyidah Fatimah. Dan salah satu yaitu Ummu Kulsum dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Ummu Kulsum yang ini bukan anaknya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi anaknya Sayyidah Fatimah. Wa tuwfiyat Fatimah tu ba'da abiha sallallahu alaihi wasallam bi sittati asyhurin bi salisi Ramadan li sannatil hadiyati asyarati minal hijrati. Sayyidah Fatimah meninggal setelah ayahnya Baginda sallallahu alaihi wasallam wafat bi sittati asyhurin, 6 bulan setelah Baginda wafat. Salisi Ramadan, pada 13 Ramadan, lisanatil hadiyati asyarati minal hijrati, pada tahun ke-11 hijrah. Jadi ketika Baginda wafat, menjelang wafatnya Baginda memanggil Sayyidah Fatimah. Beliau dikasih tahu bahwa beliau jelang umurnya dekat. Itu Sayyidah Fatimah menangis sejadi-jadinya. Karena ayah yang dicintainya akan segera meninggalkannya. Dia nangis sejadi-jadinya. Tapi setelah nangis selesai, Nabi membisiki, kamu akan meninggal 6 bulan kemudian. Langsung gembira Sayyidah Fatimah. Jadi ketika dikabari beliau akan nyusul 6 bulan berikutnya, senang. Wadafanaha Aliyun radhiyallahu an lailan. Dan dikuburkan oleh Sayyid Ali radhiyallahu an pada malam hari. Wa dzurriyyataha mawjudatun ila
waqtinal hali bikasratin. Keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam dari sisi Fatimah, Sayyidah Fatimah sangat banyak di zaman ini, zaman kita. Wa qad amarana Allah taala bi muhabbatihim. Allah telah memerintahkan kita semua untuk mencintai mereka li'annahum ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka semua adalah ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala qul la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba. Katakanlah, ini surat Asy-Syura, katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian illal mawaddatah, kecuali kecintaan kalian fil qurba, pada karib kerabatku. Qalu ya Rasulullah, para sahabat yang ada di sisi Rasulullah bertanya, man qurabatika haula illadina wajabat alina mawaddatuhum. Siapa kerabat yang engkau maksudkan untuk yang wajib kami cintai? Jadi cintailah kerabatku, aku tidak meminta upah, tapi hanya kecintaan kalian kepada kerabatku. Mereka tanya, siapa kerabatmu ya Rasul? Qala Ali wa Fatimah wa waladaha. Ali, Fatimah, dan anak mereka. Wa tartibu auladihi sallallahu alaihi wasallam fil wiladah, dan urutan tertib anak baginda sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qasim, Zainab, summa Zainab, urutan lahirnya. Tadi urutan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Urutan lahirnya Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, summa Ummu Kulsum, summa Abdullah. Ini dari sisi Khadijah. Summa Ibrahim bin Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Wa hiya surriyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau awalnya adalah surriyah, budak baginda sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan. Ahdahalahu al-Muqawqis adimul Qibti, yang dihadiahkan oleh al-Muqawqis, pemimpin Mesir Al-Qibti. Wa ahda ma'aha ukhtaha Sirin. Selain Maria, juga Nabi mendapatkan saudaranya. Jadi dua orang saudara, Maria dan Sirin. Jadi Nabi sesungguhnya mendapat hadiah dua budak perempuan, yaitu Maria dan Sirin. Wa himarun ashab wa alfa misqala min zahabin, dan 1000 kilo, apa 1000 kilo ya zahab, sekilo aja 1000 kilo, 1000 kilo emas. Jadi Raja Muqawqis memberi baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah, dikirimi surat. Memang tidak menjawab dakwah Rasulullah, tapi dia paham bahwa inilah Nabi gitu. Oleh karena itu takdim beliau menunjukkan dengan memberikan hadiah. Jadi tidak ada penentangan, cuma belum mau. Wa 20 soban layyinan, dan 20 pakaian bagus. Wa ba'latun syuhba, apa namanya? Begal itu keledai, antara keledai dan unta. Apa antara keledai kuda. Jadi bukan kuda, bukan keledai. Wahia duldul.
ini dipanggil Duldul. Wa himarun asyab wa huwa Ufair. Dan beliau juga mendapatkan himar yang bernama Ufair. Itu dari Raja Muqawqis. Jadi kirim surat untuk dakwah, untuk mengiman. Beliau tidak menentang dan mengakui, tapi tidak menjawab, artinya belum mau. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.